Haleluya. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berhimpun bersama-sama. Kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, bahwasanya Dia sangat baik dalam hidupku, maka dalam hidupmu. Dimanapun engkau berada saat ini, engkau berada di rumah, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia, sebab Dia sangat baik di dalam hidup kita. Lewat firman Tuhan yang kita akan nikmati bersama-sama, mari buka hatimu. Bila firman yang berkuasa itu akan senantiasa memberkati engkau. Haleluya.
Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, firman Tuhan pada saat ini bertemakan berlindung dalam sabda Allah atau firman Allah. Kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sudah dikatakan bahwa pada mula-mula adalah firman, dan firman itu dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada ayat yang ke-14 kita mengerti bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kita membaca bahwa ada firman, firman itu adalah Allah, dan juga firman itu adalah Yesus. Sehingga kita melihat dalam perjalanan hidup Yesus waktu dia ada di atas muka bumi, maka dia kemudian menyatakan bahwa dia datang di dalam dunia ini, dan dalam Injil Lukas pasal yang keempat, di sana pada waktu kepada Yesus diberikan yaitu kitab dari Nabi Yesaya, tentang Nabi Yesaya. Ayat yang ke-17 dari Lukas 4, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. 3 hal yang kita lihat di sini. Yesus dikatakan dia menyampaikan kabar berita. Dia memberitakan tentang pembebasan bagi orang yang tertawan, dan dia memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan kita baca kemudian bahwa Tuhan mengajar. Jadi sesungguhnya dialah firman itu yang sudah kemudian menyampaikan firman Allah ini. Dan kalau kita melihat dalam kehidupan Yesus, sesungguhnya firman Tuhan itu adalah firman yang mempunyai kuasa yang besar. Pada satu waktu di dalam kehidupan daripada Tuhan Yesus, pada waktu dia ada bersama dengan murid-murid, dan mereka akan menyeberang danau dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35, di sana kita membaca Tuhan katakan dalam ayat yang ke-35 begini. Pada suatu hari, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-murid kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ini adalah perkataan Yesus pada waktu dikatakan hari sudah petang, dan kita mengerti semua tentang ini bicara tentang akhir zaman di mana kita sedang menantikan kedatangan daripada Tuhan. Maka kemudian kita melihat Yesus dia berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa firman Allah adalah firman yang mengandung kuasa. Sehingga kalau Yesus kemudian berkata, marilah kita ke seberang, itu merupakan sesuatu yang sudah pasti akan terjadi. Sesuatu yang tepat dan pasti akan terjadi. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 19 berkata, janji Allah adalah ya. Dan kita katakan amin. Karena memang firman itu pasti, sesuatu yang pasti. Itulah Tuhan, firman-Nya. Lalu kita membaca pada waktu itu, lalu Tuhan katakan mari kita ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Hal yang menarik saya dalam ayat yang ke-36, di mana dikatakan mereka membawa Yesus beserta dengan mereka. Nah, kata
di mana dikatakan mereka membawa Yesus, dalam bahasa lain dikatakan mereka membawa Yesus as he was. Jadi sebagaimana dia ada saja begitu. Jadi saya menarik pelajaran di sini bahwa murid-murid ajak Yesus, ayo mari Tuhan sudah kita ke seberang. Mereka ajak Yesus tapi seperti mereka tidak terlalu menghargakan dia, kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Sehingga mereka bawa dia begitu saja, tidak ada persiapan, tidak ada seperti kita memberikan sesuatu yang istimewa karena tahu itu adalah Yesus. Sehingga kita melihat di situ bahwa mereka bawa dia begitu saja. Lalu saya berpikir memang mungkin murid-murid anggap mereka orang-orang yang mahir, yang tahu sebagian lain keadaan laut sehingga bawa saja Yesus dalam keadaan sebagaimana dia ada, tidak usah harus diistimewakan atau diberikan satu kehormatan bagi dia, karena mereka anggap diri mereka mampu nanti menjalani perjalanan yang mereka akan jalani itu. Sehingga kita membaca di sana bahwa Yesus duduk. Waktu saya baca duduk, maksudnya Yesus mau duduk, ada murid-murid, mereka akan sebentar mengadakan percakapan dengan Yesus. Mereka akan dengar kata-kata Yesus. Tetapi kalau kita membaca bahwa rupanya waktu Yesus masuk di dalam kapal itu, mereka sama sekali tidak mengikut sertakan Tuhan di dalam apa yang mereka harus lakukan di dalam perahu itu. Sehingga ayat yang ke-38 katakan, lalu dia tidur. Itulah Yesus. Sebenarnya Yesus sudah duduk, diharapkan dia akan berbicara dengan murid-murid. Tetapi mereka anggap tidak perlu, sehingga dibiarkanlah Yesus. Akhirnya Yesus ambil satu sikap, yaitu tidur saja. Satu hal yang sangat merugikan sebenarnya, karena kalau mereka ada dengar perkataan-perkataan Yesus, itu akan membangkitkan iman mereka. Tetapi kalau tidak diperhatikan, kalau Yesus tidak diperhatikan, dibiarkan begitu saja karena anggap diri sudah lebih baik, jangan heran kalau Tuhan tertidur. Dalam keadaan tidak tertidur tentunya dia tidak tahu sesuatu apa yang sedang jadi. Karena kita baca, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dikatakan sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Air masuk dalam kapal. Kalau itu satu kapal yang besar, mungkin kalau Yesus tidur di buritan pun, mungkin tidak akan sampai terasa apa-apa akibat air itu masuk. Tetapi dalam perahu ini, kira-kiranya Yesus yang ada di dalam perahu, lalu masuknya air begitu banyak, apakah Yesus tidak rasakan apa-apa? Saya kira dia bisa merasakan, tetapi karena dia toh tidak diajak bekerja sama, dia tidak berbuat apa-apa. Saya menganggap ini sebagai sesuatu yang ajaib. Dalam keadaan demikian, Yesus tetap bisa tidur. Lalu kita membaca di dalam pada waktu itu, lalu mengamuklah, datangnya taufan. Sesuatu yang tentunya tidak diharapkan oleh murid-murid. Dan apa yang terjadi melebihi kemampuan mereka untuk dapat mengatasinya. Ternyata kalaupun mereka orang-orang yang mahir dalam sebagai nelayan di dalam laut, tetapi ada waktunya mereka tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kemampuan untuk mengatasi hal itu. Apa yang terjadi? Teringatlah mereka adanya Yesus di dalam kapal itu, sehingga dalam ayat yang ke-37, lalu mereka bangunkan Yesus. Jadi kita melihat bahwa karena ketidakberhasilan mereka untuk menguasai keadaan pada waktu itu, mereka ingat ada Tuhan. Meskipun Tuhan tidur. Sebab itu lalu dikatakan mereka bangunkan Yesus karena mereka tidak berhasil. Dan Alkitab katakan rupanya mereka timbul ketakutan. Ayat 40 Tuhan katakan kepada mereka. Mereka takut rupanya. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, kita jangan takut. Ada cukup banyak ayat yang berkatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Tetapi seringkali kita tidak mempunyai iman yang cukup
kuat untuk berkata, aku percaya kepada Tuhan. Sedangkan firman Tuhan katakan, pada saat aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Inilah kemenangan sebenarnya bagi orang beriman. Waktu rasanya ketakutan itu mau menghantui kita percaya kepada Tuhan. Dan ini yang kita melihat dalam kehidupan mereka bangunkan, karena rupanya mereka takut. Dalam Mazmur pasal yang ke-56, Mazmur pasal yang ke-56, ayat yang ke-4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Iman yang kuat di tengah-tengah rasanya ketakutan mau menguasai hidup itu, timbullah iman. Aku tetap percaya kepada Tuhan. Mereka bangunkan ada Tuhan di dalam perahu mereka. Lalu kita tahu Yesus dibangunkan. Lalu pada ayat yang ke-39 dari Markus pasal yang ke-4 tadi, kita membaca bahwa kalau mereka bangunkan Yesus, ayat yang ke-39, ia pun bangun ya, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali. Keadaannya sebenarnya begitu, gelombang yang besar, topan yang begitu hebat, sehingga perahu itu hampir penuh dengan air. Tapi waktu Yesus dibangunkan, dia berfirman lagi. Firman-Nya dia sampaikan, dia katakan, diam, tenanglah. Dan itulah kuasa yang ada di dalam firman Allah. Saya tadi sudah katakan dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga, dengan firman Allah itu mempunyai kuasa. Dan pada waktu dia katakan diam, tenanglah, keadaan gelombang yang begitu besar yang hampir membuat mereka takut. Mereka sebentar akan binasa. Kalau kita baca mereka kata, engkau mau biarkan kami binasa. Tetapi pada waktu Tuhan katakan tenang, maka keadaan berubah sepenuhnya. Dari gelombang yang besar, teduh bukan sekedar teduh, tetapi teduh sama sekali. Itulah kuasa yang ada di dalam Tuhan. Kuasa di dalam perkataan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan firman-Nya, saudara-saudara. Itu sebabnya biarlah kiranya kita tetap mau bernaung, berlindung di dalam Tuhan saja. Karena hanyalah Tuhan yang dapat memberikan kepada kita kehidupan yang begitu tenang menghadapi apapun. Ingat firman Tuhan. Kalau dia katakan tenang, pasti segala sesuatu akan tenang. Tidak ada sedikit pun badai yang tertinggal. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi dan semua mereka boleh berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada saat ini akan membangunkan iman kita. Bahwa kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada firman-Nya. Bahwa firman itu ya adanya. Pasti adanya. Dan apa yang dia katakan itu mempunyai kuasa. Sehingga apa yang dia katakan itu pasti terjadi. Kiranya Tuhan jauhkan kita dari meragukan seringkali kebenaran firman Allah. Tetapi biarlah kita dibangkitkan untuk tetap kuat hidup di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Yeah.
Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah firman yang hidup, firman yang sudah selamatkan kami. Tapi firman yang tetap mempunyai kuasa untuk menolong kami. Karena firman-Mu mempunyai kuasa ya Tuhan. Dan firman-Mu adalah perkataan yang pasti ya Tuhan. Ya adanya. Tolong kami umat-Mu. Untuk kami tidak ragu-ragu, tidak bimbang Tuhan. Terhadap firman-Mu. Kami dapat berdiri dan melihat kuasa yang ada Tuhan. Atas firman-Mu. Tolong kami umat-Mu. Agar kami mau selalu dengar firman-Mu. Firman yang Engkau selalu perdengarkan di dalam ibadah-ibadah kami. Mendatangkan kekuatan yang baru bagi kami untuk maju di dalam Engkau Tuhan. Dan kalaupun Tuhan datangnya badai apapun datang. Kami tidak akan takut. Karena kami percaya firman-Mu itu benar adanya Tuhan. Dan apa yang Engkau firmankan itu pasti jadi. Dan kami akan melihat benar Tuhan. Engkau tidak pernah salah. Engkau tidak pernah ingkari janji-Mu. Semua jadi sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih bahwa kami untuk lebih dekat kepadamu. Lebih menyukai firman-Mu dalam hidup ini. Dan berjalan tetap di dalam firman yang mempunyai kuasa itu. Terima kasih buat hari ini. Buat ibadah yang sudah kami lakukan Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan Engkau ada dan Engkau memberkati kami semua. Terima kasih kalau kami pun Tuhan akan Tuhan Yesus selesaikan ibadah ini. Tetapi sukacita Tuhan tetap kiranya ada di dalam hati kami. Kebenaran firman-Mu tetap ada. Sehingga kalaupun kami dimanapun kami berada. Tetap ada sukacita untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Segala puji hormat kami berikan kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dan marilah saudara-saudara sekalian. Kiranya berkat Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa. Kemurahan kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Dan persekutuan, penyertaan, penghiburan Roh Kudus. Tetap ada di dalam kehidupan kita. Mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan karena Engkau Allah dan Tuhan yang heran. Terima kasih Bapa. Bahwa Engkau yang sudah menolong kami sampai di sini. Tetap akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita berkata. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.